Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa di tahun ajaran yang baru 2020-2021. Situasi sekarang ini memang belum memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran. Tapi itu tidak masalah, dengan kemajuan teknologi saat ini kita tetap masih bisa melakukan pembelajaran, yaitu secara daring. Kali ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sistem pembelajaran daring kita akan diselenggarakan. Yuk kita mulai. Sistem pembelajaran daring SMP Karangturi. Langkah-langkah yang diambil SMP Karangturi dalam pembelajaran daring tahun 2020 adalah sebagai berikut. Anak-anakku, pembelajaran daring tahun ini terkait dengan situasi pandemi ini kita bagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu Juli sampai Agustus, kemudian periode kedua September sampai Oktober, periode ketiga November sampai Desember. Setiap periodenya akan kita lakukan evaluasi. Harapannya nanti di sela-sela itu akan ada perbaikan situasi sehingga kita bisa belajar secara tatap muka langsung, harapannya seperti itu. Namun begitu, apapun adanya, kita SMP Karangturi sudah menyiapkan program untuk 1 semester mendatang tentang pembelajaran daring ini. Adapun waktu belajarnya adalah 8 sampai 11.40. Kalau biasanya kalian belajar dari pukul 7.30 sampai 14.20, kali ini lebih pendek. Kalau yang biasanya 9 jam pelajaran, mungkin kali ini hanya sampai 5 jam pelajaran saja per hari. 5 jam pelajaran itu, kalian akan diberikan istirahat 1 kali selama 20 menit. Terkait dengan pembelajaran daring ini, otomatis akan terjadi pergeseran mengenai disiplin. Kita istilahkan di sini yaitu disiplin daring. Kedisiplinan kalian terutama adalah diperhitungkan saat kehadiran kalian pada saat video conference dan juga saat ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Jadi keduanya adalah hal yang berbeda. Jika kalian biasanya tatap muka langsung, pasti akan langsung kelihatan kalian hadir atau tidak. Di sini utamanya kehadiran langsung kalian itu adalah pada saat video conference. Dan juga satu hal lagi, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Berikutnya anak-anakku, mengenai perencanaan pembelajaran, selain jadwal yang sudah dikirimkan ke orang tua kalian melalui e-book terkait dengan Hari Orang Tua kemarin, perlu kalian ketahui bahwa perencanaan pembelajaran akan disampaikan kepada kalian semua setiap 2 minggu sekali, di mana akan dibagikan melalui kelas perwalian di Google Classroom per 2 mingguan, yaitu pada Jumat pada minggu sebelumnya. Jadi nanti kalian bisa membuka apa sih yang akan dipelajari 2 minggu ke depan melalui kelas perwalian kalian bersama Bapak Ibu Wali kelas kalian. Tentu saja kalian sudah mengenal Bapak Ibu Wali kelas kalian, bukan? Nah, nanti silahkan terus disimak di kelas perwalian kalian. Berikutnya adalah media pembelajarannya. Tadi sudah Ibu singgung sedikit, yaitu mengenai Google Classroom. Jika 3 bulan lalu BDR kalian kita menggunakan metode atau media yang beragam, kali ini kita menggunakan platform yang lebih seragam, yaitu kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom merupakan sebuah ruang kelas pembelajaran daring yang dapat digunakan untuk menyediakan bahan ajar serta melakukan pembelajaran. Gimana sih Google Classroom itu? Pasti di antara kalian sebagian sudah ada yang mengenal, namun ada juga yang merasa ini adalah hal yang baru. Itu Ibu akan jelaskan mengenai Google Classroom ini. Yang pertama, kalian nanti punya satu kelas yang namanya kelas perwalian.
Namanya saja perwalian, pasti penyelenggaranya adalah Bapak Ibu wali kelas kalian. Di situ juga akan hadir Bapak Ibu guru BK kalian, kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, dan juga wakil kepala kesiswaan. Tentu saja kalian yang menjadi subjek belajarnya siswa. Dan juga orang tua kalian juga akan hadir sebagai guardian. Jadi bisa memantau aktivitas pembelajaran di kelas kalian gitu. Tapi kalian tidak usah khawatir ya, sejauh kalian belajar dengan baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalaupun orang tua ikut bergabung di dalam kelas kalian, gitu ya. Ada apa sih di kelas perwalian? Di kelas perwalian, kalian akan mendapatkan berbagai macam informasi dari wali kelas kalian, dan juga jadwal pelajaran yang tadi saya maksudkan, yaitu per 2 mingguan akan dikirim jadwal pelajaran dan juga perencanaan pembelajaran 2 minggu ke depan. Berikutnya adalah kelas konseling. Pasti kalian tahu kan siapa penyelenggaranya? Yaitu Bapak Ibu guru BK kalian. Kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, dan wakil kepala kesiswaan juga hadir di kelas konseling tersebut. Tentu saja juga kalian, siswa, dan juga orang tua. Ada apa di kelas konseling? Yaitu ada konseling di Bapak Ibu guru BK dengan kalian semua. Bapak Ibu guru BK akan menyajikan materi-materi yang menarik terkait dengan akademis maupun non-akademis yang kalian butuhkan, gitu. Yang tentu saja akan mendukung proses pembelajaran maupun bagaimana kalian bersosial masyarakat di Karangturi, gitu. Yang ketiga adalah kelas pembelajaran atau mata pelajaran. Penyelenggaranya adalah Bapak Ibu guru mapel. Di situ juga akan hadir wali kelas kalian, kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, dan juga wakil kepala kesiswaan. Tentu saja juga kalian dan juga orang tua kalian. Dalam kelas pembelajaran ini, aktivitasnya adalah proses belajar mengajar, ada kuis, penugasan, dan sebagainya terkait dengan mata pelajaran yang kalian pelajari. Anak-anakku, kalian semua tentu penasaran kan, apa aja sih yang akan dipelajari di SMP gitu ya, terutama yang kelas 7. Kalian yang kelas 7, kalian bisa perhatikan yang Ibu beri warna kuning. Yang warna hijau untuk kelas 8, kelas 9 warna pink. Kita mulai dulu dari kelas 7 ya. Pembelajaran yang pertama yaitu BK, Agama, dan PJOK. Yang ini untuk kelas 7, 8, dan 9 sama. Ketiga Bapak Ibu guru tersebut akan berkolaborasi memberikan menu motivasi untuk kalian semua selama sebulan sekali, yaitu pada Senin yang keempat. Namun begitu, kalian juga tetap akan bisa bertatap muka langsung dengan masing-masing Bapak Ibu guru agama dan juga Bapak Ibu guru BK. Pada Senin pertama, kalian akan bertemu dengan wali kelas kalian. Senin yang kedua, kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru agama kalian. Senin yang ketiga dengan Bapak Ibu guru BK. Senin yang keempat, itu kalian akan mendapatkan program yang menarik, hal yang baru buat kalian semua, di mana Bapak Ibu guru akan berkolaborasi membentuk berbagai macam sajian untuk memotivasi kalian dan memberikan nuansa baru bagi kalian semua di pembelajaran, utamanya adalah secara daring ini. Mata pelajaran berikutnya 789 relatif sama, bahasa Indonesia, PPKN, matematika, IPA, di mana di sini kalau yang kelas 9 masih terpisah antara FIS dan Bio ya. Kalau kelas 7 dan 8 sudah menjadi satu, yaitu IPA. Kemudian pelajaran IPS, pelajaran bahasa Inggris, dan juga seni budaya. Perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran seni budaya kalian ini nanti kalian akan mendapatkan 3 sajian, terutama yang kelas 7 ya, yaitu mendapatkan musik, lukis, dan tari. Bagi kalian yang absen 1-10, pada 4 bulan pertama, kalian akan mendapatkan pelajaran musik. Nomor absen 11-20. Di 4 bulan pertama, kalian mendapatkan pelajaran lukis, sedangkan yang absen 21-30, atau mungkin ada yang 31, itu akan mendapatkan pelajaran tari.
nanti akan bergeser, yang habis musik mendapatkan lukis, habis lukis mendapatkan tari, habis tari mendapatkan musik. Jadi selama 1 tahun kalian akan mendapatkan 3 mata pelajaran seni budaya. Yang tentunya untuk kelas 7 nantinya kalian akan mempunyai 3 pilihan yang harus kalian pilih untuk nanti kalian jalani selama kelas 8 dan 9. Anak-anakku, kelas 7 ini merupakan kelas seleksi. Jadi kalian harus melakukan yang terbaik di antara ketiganya, mana yang harus kalian pilih atau yang kalian minati. Namun begitu, meskipun kalian boleh memilih nanti kelas 8, tentu saja ada keterbatasan terkait dengan kuota. Jadi, kalau kalian ingin masuk di suatu mata pelajaran tertentu, kalian harus melakukan yang terbaik terkait dengan prestasi dan juga sikap kalian. Namun begitu, terkait dengan kuota tadi, Ibu katakan bahwa belum tentu kita mendapatkan pilihan yang pertama. Nah, di situ kalian harus mengerti bahwa segala sesuatu ada keterbatasannya. Dan apapun yang kalian dapatkan nanti, meskipun nanti dapat pilihan kedua, itu pun tidak masalah. Karena kalian masih SMP jenjangnya ya, di mana masih merupakan pendidikan dasar. Di mana di pendidikan dasar ini kalian memang harus mempelajari semua mata pelajaran, dan juga di pendidikan dasar ini adalah untuk menumbuhkan kreativitas kalian. Jadi meskipun kalian mendapatkan musik, lukis atau tari, di situ merupakan ajang di mana kalian bisa berkreasi, bisa lebih kreatif, bisa kolaborasi dengan siswa yang lain. Jadi sekali lagi, belum tentu kalian mendapatkan pilihan yang pertama. Namun kalian harus belajar mengerti bahwa segala sesuatu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita bisa belajar dari semua itu. Bagi anak-anakku yang kelas 8, mungkin yang baru saja memilih mata pelajaran musik, lukis, atau tari, selamat menjalankan pelajaran yang sudah kalian pilih. Dimanapun kalian berada, disitulah kalian bisa menuangkan, mengaktualisasikan diri terkait dengan seni yang akan kalian tekuni 2 tahun mendatang. Untuk yang kelas 9, tentu saja tinggal melanjutkan apa yang sudah kalian pelajari di kelas 8 kemarin. Hal yang sama itu pada pelajaran prakarya. Anak-anakku, prakarya untuk kelas 7 tahun ini kita punya 2 pilihan. Kalian bisa lihat di situ, Boga dan Kerajinan. BKR itu singkatan dari Boga dan Kerajinan. Jadi, kali ini kalian akan menjalani untuk yang absen 1 sampai 15 mengikuti Boga terlebih dahulu, sedangkan absen 16 sampai 30 terlebih dahulu belajar Kerajinan. Nanti setelah 1 semester kalian akan switch ya, berganti. Sama halnya dengan seni budaya, menjelang kelas 8 kalian harus menentukan pilihan. Hal yang sama juga perlu Ibu tekankan bahwa pilihan pertama atau kedua tentu saja bisa dimungkinkan kita masuk di antara keduanya. Tapi kita harus mengerti bahwa prakarya pun merupakan mata pelajaran di mana kita bisa menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi kita terhadap orang lain. Jadi, apapun yang menjadi pilihan kalian ataupun di mana kelas kalian berada, disitulah tempat kalian punya media untuk menuangkan segala ekspresi kalian. Demikian juga untuk yang kelas 8, kalian memiliki 3 pilihan yang sudah kalian jajaki di kelas 7 sebelumnya, Boga, Kerajinan, dan Robotik. Sedangkan prakarya, untuk yang kelas 9, Boga, Kerajinan, dan TIK. Tahun ini memang ada keragaman karena memang ada transisi kurikulum yang kita jalankan di SMP Karangtui. Apapun itu, kalian sudah punya media yang cukup untuk mengaktualisasikan diri terkait dengan pelajaran prakarya. Mata pelajaran berikutnya bahasa Jawa, Mandarin, dan life skill. Life skill kalian akan mendapatkan berbagai macam menu-menu mata pelajaran yang untuk bisa mengembangkan skill kalian. Utamanya di sini adalah terkait dengan TIK, kemudian keterampilan berbicara, kemudian kecerdasan lingkungan dan juga kepramukaan.
Ini akan kalian jalani sampai kelas 8 dan nanti akan ada tagihan tertentu di saat kalian kelas 9. Ini kalau Senin, kenapa Ibu tuliskan P_M? P itu perwalian, di mana M itu motivasi, karena program tersebut merupakan program yang silih berganti antara perwalian dan motivasi, termasuk juga agama dan PK. Ini yang pelajaran hari Rabu jam pertama, kalian juga ada perwalian lagi, ini yang kuning jam pertama. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran yang memang menjadi hak kalian untuk kalian dapatkan. Ini hari Jumat gitu ya. Selanjutnya mengenai sistem penilaian. Seperti kalian ketahui, yang sudah kalian jalani waktu kelas 6 dulu, untuk yang kelas 7 ya, kurikulum 2013 meliputi aspek penilaian sikap, yaitu sosial dan spiritual, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Namun, dengan situasi COVID-19 saat ini, Ibu perlu jelaskan ke kalian bahwa ada sedikit perubahan terkait dengan penilaian. Utamanya adalah pada penilaian pengetahuan. Itulah kenapa Ibu tuliskan dengan warna biru. Perhatikan di sini. Yang semula penilaian pengetahuan itu terdiri dari 3 komponen, yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun. Apa bedanya? Penilaian akhir semester itu adalah di akhir semester 1. Penilaian akhir tahun itu adalah pada akhir tahun ajaran. Situasi sekarang ini menyebabkan PTS tidak mungkin kita laksanakan karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu, hanya 2 komponen di tahun ini, yaitu penilaian harian dan penilaian akhir semester atau akhir tahun. Oleh sebab itu, terjadi pergeseran perbandingan rumus. Nilai akhir itu penilaian harian banding penilaian akhir tahun atau akhir semester itu 2:1. Dengan rumusan 2PH plus PAS dibagi 3. Apa itu PH? PH itu penilaian harian yang terdiri dari 3 kali nilai ulangan harian, 3H ya, dan 2T, 2 tugas dibagi menjadi 5. Disitulah nilai kalian, nanti nilai rapot kalian jadi tanpa PTS seperti tahun lalu. Kriteria ketuntasan minimal kita masih menggunakan angka yang sama, yaitu 75. Satu hal yang perlu kalian ketahui, setiap kali ada penilaian ataupun ulangan, maka report hasil ulangannya akan sampai ke kalian atau akan dilaporkan kalian pada H+7 setelah ulangan. Kemudian metode pembelajaran anak-anakku dengan sistem daring ini, otomatis kalian akan belajar dengan menggunakan video conference, kemudian video tutorial. Dan ini sekarang video tutorial otomatis akan semakin banyak kalian dapatkan, lebih dari tahun yang lalu. Selain itu juga masih ada penugasan secara tertulis dan juga penugasan proyek. Semuanya akan dikombinasikan supaya pembelajaran kalian lebih maksimal, meskipun secara daring, sehingga anak-anakku kalian bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat untuk kedepannya, tanpa meninggalkan esensialnya dalam pembelajaran tersebut. Anakku, sepertinya kurang afdol ya kalau awal tahun ajaran kita tidak membicarakan kenaikan kelas ya. Kalian bisa lihat di sini persyaratan kenaikan kelas tersebut, yaitu siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik, nilai life skill minimal baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Tidak ada nilai 55 di rapot,
Kemudian seorang siswa dinyatakan naik atau tidak berdasarkan rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lain yang berlaku di sekolah tersebut. Demikian anak-anakku, saya kira ini sudah menjadi gambaran buat kalian. Nanti kalau ada yang masih perlu kalian tanyakan, kalian bisa hubungi Bu Wiwi gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar di SMP Karangturi. See you.